Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor mining yang akan saya analisa sore hari ini. Ada Adro, Indi, PTBA, ITMG, UNTR, dan DOIT. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona hijau di awal perdagangan, tapi kemudian turun dan tutup di level harga 6.058, terkoreksi 1,28% karena ada sentimen negatif PSBB diperketat di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 Januari sampai 25 Januari. Jadi ya merupakan sentimen negatif. Apakah berlanjut? Ya harusnya itu sementara aja ya. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan transaksi hari ini ada di 18,2 triliun ya. Masih sangat besar. Transaksi asing hari ini, asing net buy di 114 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara teknikal, IHSG sepertinya masih akan sideways di area range 6.000 sampai 6.200. Jadi ya satu hari naik, satu hari dia turun. Besok kemungkinan naik ya, kemungkinan juga turun. Ya kalaupun buruk-buruknya di tanggal 11 nanti mulai ada PSBB diberlakukan dan itu menjadi sentimen yang negatif buat market ya, maksimal ya penurunan market paling ke 5.800 ya. Downside-nya sekitar 4% itu juga sangat besar menurut saya. Ya paling-paling dia akan ke sini lagi ke 6.000-an sampai 5.900 ini aja. Nah, untuk market, jadi nggak perlu takut, arahnya masih ke atas, cuman ya masih menunggu momentum juga ya, market masih menunggu momentum yang baik untuk dia breakout 6.200. Jadi ya perlu hati-hati lah ya. Kalau sudah profit besar daripada dibawa ke bawah ya, dari take profit dulu saham-sahamnya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Adro. Adro hari ini terkoreksi 3,5% ke level harga 1.375. Kalau dilihat transaksi asing sudah 2 hari terus jualan saham Adro. Kalau dilihat broker smarinya memang Adro lagi didistribusi hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro mengarah ke supportnya EMA 60 di 1.300. Kalau itu breakdown, arah selanjutnya Adro ke 1.100 sampai 1.080. Apakah itu bisa di breakdown? Kemungkinan sangat kecil. Kalaupun Adro melanjutkan koreksi ya maksimal dia di zona kuning ini aja. Nah, ke daerah sini Adro, dan ini merupakan area buy yang sangat menarik menurut saya, dan kemungkinan Adro ya membuat swing low-nya di sini. Dia ke sini dulu, kemungkinan dia sideways sebentar, semingguan, baru dia naik ya. Bisa seperti itu, bisa juga langsung naik ya. Bisa langsung naik nggak pakai sideways ya. Jadi ya kalaupun dia sideways ternyata Bapak Ibu beli dan dia sideways ya sabar ya, tinggal nunggu dia naik. Mungkin nggak turun ya, kemungkinan sangat kecil ya, di 30% lah kemungkinan untuk turun ya. Dan itu juga sangat kecil kemungkinan karena biasanya Adro mempertahankan supportnya di 1.230. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini udah sering nih ya. Jadi nggak perlu takut lah. Nah, ini juga nih resistennya kuat. Dan saat dia breakout dia naik. Dan kalaupun dia breakdown 1.230 ya ke arah 1.100 sampai 1.080 ini. Kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss ya tunggu aja. Harusnya juga ini bisa menjadi pantulannya di daerah sini ya. Jadi skenario-nya seperti ini ya. Ya inilah tempat. Nah, kita bikin warna merah ya. Nah, jadi kalau dia tidak mampu di sini ya dia ke sini ya. Ini sandaran terakhir tapi ini sangat kecil kalau dia ke daerah sini. Jadi seperti itu untuk Adro. Adro masih berpotensi menguji lagi 1.650 ya. Kalau mampu breakout 1.450 ini dulu dia harus breakout ya. Tapi ya tren jangka pendeknya semingguan ini dan ditambah minggu depan ya dia akan bermain di area sini dulu ya, di daerah 1.280 sampai 1.420-an ini. Kalau dia besok atau di minggu ini tidak mampu langsung naik
Dan indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Volume juga hari ini besar walaupun ada perlawanan di daerah support atau di area lowernya ya. Sudah sering nih beberapa kali draw dibawa naik ya karena ada pantulan di sini. Tapi ya secara tren dia masih kemungkinan ke bawah. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Indi. Indi hari ini juga terkoreksi 4,43% kalau harga 1.615. Kalau dilihat transaksi asing memang terus jualan saham Indi ya. Di bulan Januari juga dia terus jualan ya. Kalau dilihat dari broker semarinya Indi malah diakumulasi walaupun tipis ya, akumulasi tipis tapi ya diakumulasi Indi. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Indi kemungkinan akan ada pantulan di daerah 1.650 ini. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya mending jangan dulu ya, walaupun ada pantulan. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah atas ya semoga ini ada pantulan di sini. Kalaupun dia tidak mampu mantul dan breakdown, dia ke daerah 1.300 sampai 1.400 ini. Ini area untuk buy Indi ya. Kalau saya akan tunggu di daerah sini. Kalau dia nggak menyentuh sini, saya nggak akan beli ya. Walaupun ya kalaupun dia mantul ada potensi naik ya, saya nggak akan beli. Saya belinya di daerah sini. Nah, jadi kita gambar seperti ini. Kemungkinan di sini kita zona kuning dulu. Nah, baru sini kita buat zona hijau ya. Ya, di sini ini area buy menurut saya yang cukup bagus untuk Indi ya. Karena Bapak Ibu bisa perhatikan range sideway Indi itu kalau ini dihapus ya. Nah, range sideway-nya itu ada di 1.280 sampai 2.200. Cuma di sini ada support minornya. Ya. Kemungkinan kalau dia tidak breakdown ya dia akan sideway dulu dari sini ya. Seperti ini skenario-nya, kemungkinan dia sideway dulu baru dia lanjut naik ya. Jadi seperti itu, atau dia ke bawah sini dulu baru dia sideway sebentar sekitaran seminggu baru dia naik, bisa seperti itu ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy di daerah sini? Mending wait and see dulu, jaga di daerah bawah ini. Atau kalau dia sudah sideway di daerah sini baru dipertimbangkan lagi. Nanti saya update ya, kalau ternyata dia sideway-nya di daerah sini saya akan update minggu depan. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, garis biru sangat tajam mengarah ke bawah, volume juga walaupun nggak signifikan cuman mulai meningkat ya, berarti tekanan jual masih ada. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA hari ini ditutup terkoreksi 3,24%, kalau harga 2.680. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy ya. Sudah dari tanggal 29 Desember asing terus net buy dan juga lumayan besar-besar nih net buy-nya. Kalau dilihat dari broker semarinya memang ada distribusi, tapi distribusinya masih tipis ya, nggak signifikan lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA seperti gambaran saya ini ya, dia mengarah ke 2.480 sampai 2.500 ini ya. Kalau dia tidak mampu naik ya di minggu ini, kalau PTBA tidak mampu kembali ke atas 2.750, potensinya ke bawah dan kemungkinan besar juga dia seperti skenario saya ini membuat swing low-nya di daerah 2.500 sampai 2.480 ini. Apakah bisa spekulasi buy di daerah sini? Mending wait and see dulu. Tunggu di daerah 2.480 sampai 2.500 ini ya. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya di 2.280 sampai 2.290. Jadi seperti itu untuk PTBA. PTBA sepertinya masih akan lanjut koreksi up. Bagaimana strategi yang punya dari daerah atas, apalagi dari daerah 3.000, kemungkinan sudah downside atau lossnya sekitaran 16% ya. Atau di 3.000 juga di 13% ya, Bapak Ibu bisa uppress down di daerah 2.500 sampai 2.480 ini ya. Harusnya kemungkinan besar juga di sini akan ada pantulan. Kalau tidak ada pantulan di daerah zona kuning ini, dia akan ke zona merah ini. Kalau ditanya mungkin nggak ke daerah sini, ini sangat kecil ya. Jadi ya buruk-buruknya dia ke sini. Tapi kalau saya lihat, kalau tren
IHSG juga masih bagus ya, maksimal ke 2480 sampai 2500 ini aja. Dia kemungkinan juga akan sideways dulu di daerah sini baru dia naik ya, skenario-nya seperti itu. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini juga terkoreksi 3,49% ke level harga 13.125. Kalau dilihat transaksi asing, ITMG masih dibeli asing ya, asing terus net buy nih saham ITMG. Kalau dilihat transaksi broker semarinya memang hari ini ITMG didistribusi walaupun tipis ya, distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG seperti skenario awal saya ya, dia ke arah supportnya di daerah 12.000. Kita pasang target nih, harusnya di sini akan ada pantulan. Kalaupun tidak mantul ya, dia akan ke zona merah ini ya. Jadi seperti itu untuk ITMG juga sudah naik tinggi ya. Kalau dilihat dari bottomnya ya di EMA 200 nya nih udah 80% naik ya, wajar kalau istirahat. Jadi ya namanya saham ya pasti ya, ada turun, ada naik dan turunnya ya. Jadi dia koreksi dulu ya, harusnya step satunya koreksinya sampai 12.000 ini aja ya, seperti analisa saya dulu. Kalaupun dia buruk-buruknya turun ke daerah warna merah ini, dan kemungkinan sideways dulu baru dia naik ya. Jadi seperti itu untuk ITMG gagal ya mempertahankan resistennya di 14.000 dan dia akhirnya breakdown ya. Ya arahnya ke 12.000. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah, sudah terbentuk dead cross juga ya. Ini sudah terlihat sinyal dari atas dia dead cross ya. Nih kalau Bapak Ibu bisa lihat, dia terlihat sinyalnya ada dead cross nih. Gagal breakout, sudah 4 kali menguji tapi dia turun ya. Harusnya Bapak Ibu sudah profit taking kemarin saat dia break dari 15.000 ya. Jadi seperti itu untuk ITMG, masih arahnya ke bawah. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR pada hari ini ditutup terkoreksi 1,9% ke level harga 25.800. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy saham UNTR. Kalau dilihat dari transaksi broker semarinya UNTR malah didistribusi ya hari ini. KZ distribusi di 19.000 yang nampung kecil-kecil ya, lumayan lah distribusinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR menurut saya masih bagus ya, chartnya juga masih bagus, masih aman menurut saya. Dan UNTR ini target saya ke 37.000 ya, harus sama dia dengan neckline-nya ini. Neckline-nya ada di 25.800. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya masih bisa, tapi cut loss-nya lumayan agak dalam nih di 23.100 ya, sekitar 10%. Kalau Bapak Ibu mau lebih ringan ya, jaga-jaga di bawah. Kalau besok dia koreksi ke 25.000, buy aja di 25.000 ya, itu sekitar cut loss di 3% ya. Harusnya neckline-nya ini dipertahankan ya untuk UNTR, dan ini bisa menjadi area buy-nya ya di daerah sini. Kemungkinan dia sideways dulu. Jadi seperti itu untuk UNTR. UNTR juga bagus chartnya ya. Ini saya lupa apa nama polanya ini. Nah, jadi ya bisa juga dia di sini, kita ini cup-nya, ini handle-nya ya, dan dia naik ya. Kalau dia sampai breakout dari 29.000 dengan volume itu, pelan-pelan dia mengarah ke 37.000 sampai 40.000 ya. Kalau dilihat dari PE band dan PBP bandnya sekarang, idealnya ya naiknya ya pair price UNTR itu ada di 31.000 daerah sini. Jadi harga sekarang di berapa nih ya. Jadi dia masih ideal masuk ke daerah sini 31.000, masih ada 21%. Jadi ini ideal harga pair price UNTR menurut PE band dan PBP bandnya di sekarang ya. Jadi seperti itu untuk UNTR. Ini menurut saya yang menarik untuk UNTR ya. Kalau mau buy ya bisa buy atau tunggu dari bawah. Ini area zona kuning ini area, menurut saya area buy yang cukup ideal. Nah jadi ya kita lihat lah 2 hari ini. Kalau dia lanjut koreksi ya buy-nya lebih dari bawah, lebih aman dan lebih kecil cut loss-nya ya. Jadi seperti itu untuk UNTR. Hari ini UNTR koreksi disertai volume, tapi
Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ini kita geser dulu. Ada pantulan saat UNTR menyentuh 25.180 ya. Jadi masih ada kekuatan bayar untuk menjaga UNTR agar tidak breakdown ya. Kalaupun breakdown saya bilang paling ke 24.050 ini ya. Ini area ideal untuk buy, dan di harga sekarang juga bisa, tapi ya cut loss-nya lebih dalam. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit terkoreksi 5,46% ke harga 346. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini masih terus jualan saham Doit ya. Kalau dilihat dari broker smart-nya terlihat memang lagi ada distribusi ya di saham Doit, tapi distribusinya tipis saja. Kita langsung saja ke technical. Secara technical ya, Doit akan mengarah ke supportnya ya di 320 sampai 316. Padahal kemarin Doit sempat mau breakout 384 ya, dan volume meningkat, tapi kemudian Doit ditahan ya. Seller melakukan tekanan jual dan akhirnya Doit ditutup walaupun naik tipis, tapi dia membentuk candle yang menurut saya ini candle kurang menarik ya. Dan hari ini terlihat juga Doit melanjutkan penurunan. Untuk besok ya potensi Doit masih akan melanjutkan penurunan. Harusnya di daerah sini akan ada pantulan ya. Nah, di daerah sini akan ada pantulan untuk Doit, sepertinya ke sini, dan baru dia kemudian sideways dan baru akan naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Apakah bisa press down? Ya kalau Bapak Ibu beli di daerah pucuk yang nggak mau cut loss ya press down aja. Udah di daerah bawah ini ya, di 330 sampai 325 ya. Di daerah sini press down-nya. Kemungkinan ya di daerah sini akan ada pantulan Doit ya. Karena ya kalau dilihat dari bottom-nya ya, EMA 200 udah naik 100% lebih. Wajar kalau Doit istirahat, nggak mungkin dia naik langsung lebih tinggi. Bisa nggak dia naik lebih tinggi? Bisa, cuman koreksinya akan lebih dalam. Jadi Bapak Ibu yang beli di daerah pucuk nantinya ya akan dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Doit wait and see dulu kalau yang mau buy, dan yang belum punya barang belinya di 320 aja sampai 326. Ya, cut loss di bawah 290 sampai 295. Doit baru membuat swing low-nya juga ya. Dia akan membuat swing low-nya. Kalau kita tarik garis trend line-nya, kalau kita buat garis trend line-nya ya seperti ini. Jadi seperti ini untuk Doit ya. Jadi ya di sini akan ada pantulan atau akan sideways dulu dia di daerah 316 sampai 320. Indikator MACD, dan Bapak Ibu bisa perhatikan juga bar chart MACD sudah mulai seimbang, tidak turun lebih dalam lagi, tidak membuat candle lebih dalam, dan dia sudah 3 hari sama ya. Ini udah 3 hari sama ya, kemungkinan akan menurun dan garis biru juga akan melandai kalau sudah Doit di daerah 330 sampai 320. Jadi ini sudah merupakan mungkin akan penurunan terbatas ya untuk Doit. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.